kali ini bersama dengan saya Ibda Ines dalam Podcast Polri. Dan di edisi kali ini, di episode kali ini, Ines akan mengedukasi masyarakat tentunya untuk Sobat Polri semuanya. Karena di episode kali ini luar biasa sekali, kita akan kedatangan salah seorang anggota Polri berpangkat Kompol bernama Fadli Amri, yang mana beliau ini memanfaatkan daun stevia dengan mengembangkan produk kesehatan yang menggunakan bahan alami. Tentunya ini adalah satu terobosan baru yang perlu kita sadari bersama, karena mengingat bahwa Indonesia saat ini menduduki peringkat kelima dunia untuk penderita diabetesnya. Dan apakah dalam mengembangkan tanaman stevia ini Kompol Fadli bekerja sama dengan ahli gizi, peneliti dan juga petani? Mungkin akan kita bahas lebih lanjut, dan kali ini sudah hadir di studio Podcast Polri bersama dengan saya ada Kompol Fadli. Apa kabar untuk Kompol Fadli? Ya, alhamdulillah baik, Mbak. Baik, mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana produk dan juga terobosan yang dilakukan oleh Kompol Fadli, saya akan membacakan terlebih dahulu. Beliau ini adalah pernah bekerja di Kasat Lantas Polres Bogor, Polda Jawa Barat, ya dan ya. Kemudian pernah juga menjadi Kapolsek Kelapa Nunggal Polres Bogor, Polda Jawa Barat. Dan pernah bekerja juga di Direktorat Siber Bareskrim Mabes Polri Jakarta, dan saat ini sebagai mahasiswa pasca sarjana PTIK Lemdiklat Polri. Dan ini adalah hal yang menarik. Kenapa? Karena seperti yang tadi di awal sudah dibahas bahwa penderita diabetes di Indonesia masuk dalam peringkat 5 dunia. Ya. Dan bagaimana sebenarnya awalnya bisa mengenal dan tertarik dengan tanaman stevia? Jadi gini, kenapa saya tertarik untuk menggeluti tanaman stevia ini? Memang saya sudah kenal tanaman ini sejak 2015 sebenarnya ya. Waktu itu saya diperkenalkan oleh salah satu sahabat saya dan saya mencobanya. Namun mungkin karena pada saat itu juga kita belum terlalu mengerti tentang tanaman ini, ya sambil lalu saja. Akhirnya pada tahun 2019 itu saya diperkenalkan lagi, dan saya recalling memori lah, loh ini yang dulu gitu kan segala macam. Pas saya dalemin di tahun 2019 itu, saya melihat ada sebuah value dan banyak value dari tanaman ini yang bisa saya ambil, saya petik, yang bisa saya berikan kepada orang lainnya gitu. Selain itu juga ya ada juga keluarga saya yang memang terkena penyakit diabetes ya, karena genetik. Kemudian juga itu menjadi salah satu faktor yang membuat saya lebih intens lagi untuk mendalami tentang tanaman ini gitu, Mbak. Dan apakah untuk mengembangkan produk, bisa dibilang ini produk kesehatan ya, dan memang sangat bermanfaat, dan menggunakan daun stevia ini kan bisa dibilang juga belum banyak orang yang mengetahui. Dan apakah menggunakan daun stevia ini sebagai bahan utama ini sudah melalui proses riset dan juga pengujian terlebih dahulu nggak? Jadi sebelum ke tahap riset, mungkin saya juga ingin menyampaikan juga latar belakang kenapa saya menggeluti tanaman stevia ini. Kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara agraris ya, negara yang memiliki sinar matahari yang cukup banyak, kemudian juga negara yang memiliki bentang alam yang cukup luas, lahannya cukup luas dan subur gitu kan. Ada lagu yang bilang lempar kayu jadi tanaman gitu segala macam. Nah, kemudian kita menyadari juga bahwa konsumsi gula di negara kita ini cukup tinggi. Itu by data itu sekitar kurang lebih 8 juta ton setiap tahun. Dan kapasitas produksi gula dari tebu ya di negara kita itu cuma sekitar 3-4 juta ton. Artinya hanya mampu mencukupi 50% dari kebutuhan negara kita. Dan 50%-nya lagi kurang lebih itu kita impor gitu kan. Nah, ini juga menjadi salah satu concern saya. Kenapa? Karena ya Indonesia kita, presiden juga selalu menyampaikan kita harus swasembada pangan, daulat pangan segala macamnya. Maksud saya itu juga menjadi salah satu faktor kenapa saya menggeluti bidang ini. Kemudian saya melakukan riset itu sejak tahun 2019 hingga saat ini, dan saya juga sudah menggandeng beberapa rekan yang memang memiliki keahlian, dan saat ini saya juga bekerja sama dengan salah satu profesor ya di bidang food science, namanya Felix Zulhendri ya, PhD. Dia kebetulan PhD-nya di New Zealand, Auckland University di bidang food science. Jadi
itu pun juga menambah semangat saya bahwa orang yang memiliki latar belakang keilmuan tersebut juga memvalidasi bahwa tanaman ini juga bagus, dan kita juga melakukan review terhadap jurnal-jurnal, baik itu jurnal dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian juga kita nanti ingin melakukan uji klinis, dan dalam produknya sendiri kita juga melakukan lab check gitu di salah satu lab yang memang sudah terakreditasi secara nasional. Jadi itu adalah hal yang paling penting dari produk ini. Kenapa? Karena ini produk yang akan dikonsumsi masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi ya itu adalah sebuah keharusan gitu. Dan yang saya gandeng tadi sudah saya sebutkan, juga saya juga sering berkoordinasi dengan teman-teman saya yang memiliki latar belakang keilmuan dokter ya, spesialis penyakit dalam karena terkait dengan diabetes gitu. Saya sering bertukar pikiran dengan sahabat-sahabat saya. Ada Dokter Deksa, ada Dokter Ning, kemudian juga ada sahabat saya Dokter Tirta. Itu saya sering sharing dengan mereka-mereka yang memang memiliki latar belakang keilmuan tersebut gitu, Mbak. Kemudian dengan saat ini sebagai petani stevia bisa dikatakan begitu, dan apakah cukup menyita waktu untuk komandan sendiri dalam sehari-harinya sebagai polisi? Sekarang itu pertanyaan yang memang cukup common ya, sering ditanyakan gitu. Jadi polisi kok bla 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 gitu, apa bisa bagi waktunya bagaimana segala macam. Saya sih jawabnya simple gitu. Saya selalu menjawab kita sekarang hidup di tahun 2023. Ya, kita hidup di 2023. Artinya apa? Artinya sekarang ini kita sudah dikelilingi oleh kemajuan teknologi, yang mana itu membantu kita untuk mengkontrol sesuatu hal atau segala sesuatu tuh dengan teknologi. Contoh, misalnya kita ngontrol kebun, kita bisa melakukan video call mungkin, atau dengan pabrik kita bisa juga Zoom meeting, Google meeting, bla 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 segala macam. Dan ya kita sebagai polisi, kita bekerja kedinasan itu, apalagi sekarang saya di PT IKA ya, sebagai mahasiswa itu ya pekerjaan utama saya adalah belajar gitu. Nah, selama masa perkuliahan ya saya ikuti dengan baik, tugas-tugas saya selesaikan dengan baik. Tapi kan saya juga pasti masih punya spare time gitu, yang bisa saya manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Nah, itu tergantung kita mau atau tidak gitu kan. Kita kan dikasih waktu satu hari itu kan 24 jam. Ya oke lah, tidur kita mungkin sekitar 6 jam atau sampai 8 jam. Nah, sisanya kan kerja sesuai dengan jam dinas kan 8 jam. Ada spare waktu lebih gitu yang sore hari atau malam hari itu biasanya saya manfaatkan untuk meeting, kemudian diskusi, controlling dan lain-lain sebagainya. Ya itu tadi jawabannya adalah kita memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membantu pekerjaan kita gitu. Apalagi kan saya juga pernah berdinas di divisi cyber ya, yang mana teknologi mungkin juga sudah menjadi salah satu teman kita sehari-hari gitu.